semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 TPB 24 Institut Teknologi Sumatera. Pada video kali ini, kelompok kita akan menjelaskan tugas RBL Fisika Dasar 2 yang berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Air pada Prinsip Penerapan Hukum Faraday dan Hukum Lenz. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Nabil Al-Zikri dengan NIM 123210104 dari Prodi Teknik Sipil. Halo, kenalin nama saya Ira dari Program Studi Teknik Geomatika dan dengan NIM 123230054. Perkenalkan, nama saya Dimas Aji Wibowo dari Program Studi Teknik Perkeretaapian dengan NIM 123460036. Perkenalkan, nama saya Julfikar dengan NIM 123300041 dari Program Studi Teknik Kelautan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Zara Karisa dengan NIM 123210083. Saya dari Program Studi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Tetria Noval Fadil Al-Fikri dengan NIM 123300050 dari Teknik Kelautan. Sekian, terima kasih. Pengertian pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi air ini dapat berasal dari aliran sungai, air terjun, atau bendungan yang menampung air. Fungsi dan bagian pembangkit listrik tenaga air sederhana. Yang pertama, kumparan merupakan pembangkit medan magnet yang akan bereaksi dengan field coil magnetik agar terjadi pergerakan. Medan magnet mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Yang kedua, lampu sebagai indikator adanya listrik yang dihasilkan oleh dinamo. Yang ketiga, ada kincir air sebagai penggerak dinamo dan penerima aliran air, kemudian kabel sebagai penghantar listrik kepada lampu. Hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetik yang memprediksi bagaimana magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik. Fenomena ini disebut sebagai induksi elektromagnetik. Hukum ini adalah prinsip dasar operasi transformator, induktor, dan banyak tipe motor listrik, generator listrik, dan solenoid. Hukum Lenz. Apabila GGL induksi dihubungkan dengan satuan rangkaian tertutup dengan hambatan tertentu, maka mengalirlah arus listrik. Arus ini dinamakan dengan arus induksi. Arus induksi dan GGL induksi hanya ada selama perubahan flux magnetik terjadi. Hukum Lenz menjelaskan mengenai arus induksi yang berarti bahwa hukum tersebut berlaku hanya kepada rangkaian pengantar yang tertutup. Hukum ini dinyatakan oleh Heinrich Francis Lenz pada tahun 1804 sampai 1865, yang sebenarnya merupakan suatu bentuk hukum kekekalan energi. Hukum Lenz menyatakan bahwa GGL induksi selalu membangkitkan arus medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan flux. Perubahan flux akan mengikuti GGL yang menimbulkan arus di dalam kumparan, dan arus induksi ini membangkitkan medan magnetnya sendiri. Penerapan hukum Lenz adalah pada arus induksi. Magnet diam, sehingga tidak ada perubahan flux magnet yang dilingkupi oleh kumparan. Flux magnetik utama yang menembus kumparan dengan arah ke bawah akan bertambah pada saat kutub utara magnet didekatkan kepada kumparan. Arah induksi juga dapat diketahui dengan menerapkan hukum Lenz. Rumus hukum Lenz adalah GGL induksi sama dengan minus jumlah lilitan kumparan dikali perubahan flux magnetik dibagi selang waktunya. Kemudian pada lambang atau tanda negatif yang terdapat dalam rumus Faraday ini mengacu terhadap arah gaya gerak listrik atau GGL induksi, yakni merupakan suatu arah induksi yang dikemukakan dari hukum Lenz. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga air pada dasarnya untuk mengubah energi air menjadi energi listrik. Air menjadi sarana potensial yang bisa digunakan untuk menggerakkan turbin. Lalu air yang mengalir akan memutar turbin.
Perputaran tersebut akan menghasilkan energi mekanik yang dikonversi melalui generator menjadi energi listrik. Kelebihan dan kekurangan dari PLTA. Yang pertama, kelebihan PLTA. 1. Memiliki bahan bakar yang murah karena menggunakan energi alam, yaitu air. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga air ini adalah tidak menimbulkan pencemaran. Ketiga, PLTA juga dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. 4. Dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan sehingga ketersediaan air terjamin. 5. Memiliki konstruksi yang sederhana dan dapat dioperasikan di daerah terpencil dengan tenaga terampil penduduk daerah setempat dengan sedikit latihan. Selanjutnya, yang kedua adalah kekurangan PLTA, yang terdiri dari yang pertama, dari sisi keamanan sarana dan prasarana transmisi harus mendapatkan perhatian khusus. Yang kedua, konsumsi penggunaan listrik dapat dalam jumlah besar dan terlalu jauh dari pusat. 3. Pembangkit ini membutuhkan sarana jaringan tower transmisi tegangan tinggi yang panjang, juga memerlukan sarana trafo peningkat tegangan yang banyak. 4. Bila mengalami musim kemarau, PLTA yang pada dasarnya menggunakan tenaga air dari danau alam atau danau buatan, jika cadangan air tersebut berkurang, dampaknya yakni pada penurunan kuantitas produksi daya listrik yang disalurkan ke konsumen. Hal ini yang dirugikan adalah konsumen, baik pihak industri maupun rumah tangga. Yang kelima, sumber pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang menggunakan air terjun tidak selalu berada di lokasi yang dikehendaki. Selain debit air kecil, juga berada jauh dari kota sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar. Rangkailah dudukan seperti digambar dengan dudukan plat berjarak 4 cm. 2. Lubangi kedua plat dengan sejajar. Ketiga, rangkailah kabel di salah satu plat yang sudah dilubangi. 4. Masukkan kumparan di antara plat yang sudah dilubangi. 5. Pasang baling-baling air pada ujung kutub kumparan lainnya. 6. Pasang medan magnet yang sudah dirangkai pada kanan dan kiri kumparan. 7. Sambungkan lampu mainan pada kabel yang sudah dirangkai pada kutub kumparan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut. Dasarnya, pembangkit ini merupakan pembangkit yang sangat ramah lingkungan, dengan tidak merusak alam sekitarnya, dikarenakan ukuran yang relatif kecil. Selain itu juga, pembangkit ini memiliki potensi yang sangat baik dan jangka panjang. Jika dilihat dengan banyaknya sungai yang berada di Indonesia, selain dukungan alam dari Indonesia, pembangkit ini mungkin saja merupakan pembangkit yang dapat didirikan dengan anggaran dana yang sangat murah. Bila ingin membangun pembangkit listrik tenaga air, harus terlebih dahulu melakukan survei dan analisis tempat agar dapat menemukan lokasi yang tepat dengan debit aliran sungai yang stabil dan ketinggian air jatuh atau head yang pas agar daya yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air tersebut optimal.